Kak, anak arsitektur ya? Bukan tugas MPL. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Tabik pun. Halo Itera Friends. Selamat datang di video kami yang penuh petualangan dan penuh pengetahuan. Hari ini kami punya bahasan yang menarik loh, yaitu tesis percobaan fisika yang melibatkan hukum Bernoulli. Oh, dan jangan lupa, kami yang bakal menjawab semua rasa penasaran kalian. Jadi, pasti nonton sampai habis ya. Cekidot. Halo Itera Friends, sebelum lanjut ke inti percobaan, biar mudah dipahami dan dilihat hubungannya, kami membagi kepada 6 subtopik pembahasan yang menarik loh. Apa aja sih yang mau dibahas? Yang pertama adalah pengertian hukum Bernoulli, kemudian dilanjutkan dengan bunyi hukum Bernoulli, prinsip hukum Bernoulli, penemu hukum Bernoulli, penerapan hukum Bernoulli, dan kelebihan dan kekurangan dari percobaan ini. Oke, yang lanjut aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran yang tertutup, sama besarnya dengan jumlah energi di suatu titik pada aliran yang sama. Kemudian ada bunyi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli adalah dapat diaplikasikannya pada berbagai jenis aliran fluida dengan jumlah asumsi. Selanjutnya, ada prinsip hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah istilah mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Penemu hukum Bernoulli adalah Daniel Bernoulli, yang merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Hukum Bernoulli mempunyai rumus persamaan sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Penerapan hukum Bernoulli dapat dilihat pada cerobong asap. Selain itu ada saat menekan selang air dan sebagai kincir air. Setelah kita memahami dasarnya, saatnya untuk aksi. Yuk kita lihat ke tahap berikutnya, yaitu tentang pembuatan alat sederhana, yaitu alat pembuatan kincir air yang sederhana. Jangan khawatir, ini gampang banget kalau kita lakuin di rumah dan tentunya bikin kalian excited.
bekerja pada kincir air sederhana yang ini, yaitu air naik melalui selang, kemudian masuk menuju lubang yang berada di bagian atas kaleng. Nah, disinilah terjadinya penerapan hukum Bernoulli. Setelah tekanan volume zat dalam kaleng penuh, maka air terdorong keluar melalui lubang yang berada di bagian bawah kaleng. Kincir air sederhana menggunakan konsep fluida dinamis, atau tepatnya menggunakan konsep hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kecepatan kesemburan air melalui sebuah lubang dengan ketinggian H dari permukaan yang sama dengan kecepatan air saat jatuh bebas dari ketinggian H. Teorema Torricelli adalah turunan dari hukum Bernoulli. Nah, di lubang bagian bawah ini juga menerapkan turunan hukum Bernoulli, yaitu teorema Torricelli. Ketika kaleng yang berlubang kecil tanpa keran atau kaleng bocor, maka untuk menentukan besaran-besaran fisis ketika zat cair keluar dari lubang dapat diterapkan hukum Bernoulli. Karena kaleng jauh lebih besar dibandingkan dengan lubang air, maka diasumsikan bahwa kecepatan air di permukaan atas sama dengan 0. Tekanan yang bekerja pada permukaan atas dan pada lubang adalah sama besar, yaitu tekanan atmosfer. Maka dihasilkan rumus untuk mencari kecepatan semburan air, yaitu kecepatan sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Kincir air sederhana bekerja dengan memanfaatkan energi potensial atau gravitasi air untuk menggerakkan baling-baling. Aliran air yang cukup deras akan mengenai bilah atau sudu pada kincir. Kemudian sudu atau kincir yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir yang berputar pada porosnya. Kincir yang berputar merupakan energi gerak yang dapat diubah menjadi energi lainnya. Adapun kelebihan dari alat yang dibuat, yaitu mudah dibuat dan konstruksinya tergolong sederhana, hemat energi karena tidak menggunakan listrik dan hanya memerlukan pancuran air yang deras, serta dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan memasang generator, sehingga gerak rotasi dari kincir air dapat diubah menjadi energi listrik. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu alat ini harus memiliki arus yang deras agar dapat menghasilkan listrik dengan daya yang besar. Lalu kekurangannya efisiensi dan daya yang dihasilkan itu relatif kecil. Serta kesalahan dalam pembuatan kincir air sederhana ini yaitu kincir airnya dapat mudah hancur karena kita menggunakan stick saat sticknya itu direkatkan dan dikenai air, maka stick itu dapat mudah terlepas dari pengeratnya, yaitu lem. Dengan demikian, solusi atau saran yang dapat kami berikan saat teman-teman ingin membuat alat ini, yaitu gunakanlah air mengalir yang lebih deras agar alat tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat bekerja untuk menghasilkan energi listrik dengan maksimal. Lalu, gunakanlah perekat yang benar-benar dapat merekatkan alat tersebut dengan baik sehingga saat dikenai air, alat tersebut tidak mudah terlepas. Berdasarkan hasil percobaan pembuatan kincir air sederhana dan uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa kincir air sederhana menerapkan hukum Bernoulli yang mengatakan semakin besar kecepatan fluida dalam satu pipa, maka tekanannya semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Serta mengaplikasikan teorema Torricelli yang berbunyi, semakin bawah lubang terhadap tinggi permukaan fluida, maka akan semakin cepat aliran pada lubang tersebut, karena tekanan air semakin bawah semakin besar. Pemanfaatan dari kincir air sederhana ini bisa menjadikan kemudahan dalam pengelolaan air. Dan itulah hasil percobaan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman punya pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya ITERA Friends. Tetap eksplorasi, tetap penasaran, dan tetap kreatif. Geng Fisika, Geng Z. Bye! Selamat datang di video kami yang penuh petualangan dan jangan ketawa laut. Mana sih? Ini namanya kincir angin.